Halo teman-teman, perkenalkan saya Rini Minarti Mupingge dengan NIM 2513031029 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang pembahasan soal kimia. Masuk pada di sini saya membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ada ikatan kimia, kecepatan reaksi, reaksi redoks, dan entalpi reaksi. Selanjutnya, nah di sini ada perubahan fisika dari es menjadi air dan air menjadi uap. Bagian 1, keduanya termasuk perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Terbentuk es, air, dan uap tetap merupakan molekul H2O. Bagian B, perubahan ini hanya terjadi pada ikatan antara molekul, bukan ikatan di dalam molekul. Saat es mencair, ikatan antar molekul es yang padat melemah menjadi lebih longgar seperti air. Saat air mendidih, ikatan molekul air putus sebagai sehingga menjadi uap. Bagian C, untuk menghitung energi yang dibutuhkan, kita kalikan dengan massa es dengan kalor lebur es. 100 gram dikalikan dengan 334 joule per gram hasilnya 33,400 joule, atau bisa juga kita nyatakan dengan sebagai 33,4 kilojoule. Selanjutnya ada pemanasan gula pasir. Nah, selanjutnya bagian A, ini termasuk perubahan kimia karena terjadi perubahan zat menjadi perubahan zat baru. Nah, bagian B, ciri-ciri yang bisa kita lihat langsung adalah warna gula berubah dari putih menjadi coklat lalu menghitam. Munculnya bau gosong yang tidak ada pada gula awal dan terbentuk zat padat hitam yang merupakan karbon. Itu adalah zat baru. Bagian C, meskipun terlihat massa karbon yang berbentuk hanya 2 gram dari 5 gram gula awal, hukum kekekalan massa tetap berlaku. Sisanya massa gula berubah jadi gas atau gumpalan lain yang tidak kita lihat secara langsung. Jadi, total massa sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Selanjutnya, ada karatan besi. Bagian A, karatan besi adalah perubahan kimia karena besi bereaksi dengan oksigen dan air di udara, membentuk zat baru yang disebut karat. Bagian B, persamaan reaksinya adalah 4 atom besi bereaksi dengan 3 molekul oksigen dan 2 molekul air, menghasilkan 2 molekul hidrat besi. Besi oksidasi, itulah rumus kimia dari karat. Bagian C, untuk menghitung massa Fe2O3 yang terbentuk, pertama kita hitung mol besi. 56 gram dibagi massa atom relatif besi yang 56 jadi hasilnya 1 mol. Dari reaksi 4 mol besi menghasilkan 2 mol. Jadi 1 mol besi menghasilkan 0,5 mol Fe2O2. Kalikan dengan massa molekul relatif yang 160, maka massa yang terbentuk adalah 80 gram. Selanjutnya ada perbedaan H2O dan H2S. Nah, bagian A, di dalam molekul keduanya ada ikatan kovalen polar. Yang berbeda adalah gaya antara molekulnya. Air punya ikatan hidrogen yang kuat ditambah gaya London, sedangkan H2S hanya punya gaya dipol-dipol dan gaya London tanpa ikatan hidrogen. Bagian B, kedua molekul ini bersifat polar, tapi bedanya elektrogetivitas. Oksigen lebih tinggi dari belerang, jadi ikatan OH lebih polar daripada SH. Itu sebabnya air bisa membentuk ikatan hidrogen yang membuat titik jijinya lebih tinggi daripada H2S. Nah, pada bagian C, pada molekul air ada 2 pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan dengan atom hidrogen, dan ada 2 pasangan elektron bebas yang berada di sekitar atom oksigen. Next, selanjutnya ada senyawa ion. Selanjutnya soal senyawa dengan titik leleh tinggi dan bisa mengantarkan listrik jika dilarutkan.
Nah, jenis ikatan adalah ikatan ion karena senyawa ion biasanya punya titik leleh tinggi dan bisa menghantarkan listrik saat larut karena membentuk ion bebas. Nah, pada bagian E, contohnya adalah garam dapur atau natrium klorida atau NaCl yang saat larut dalam air akan terpisah menjadi ion natrium positif atau Na plus dan ion klorida negatif atau Cl negatif. Bagian C, jika senyawa ini seperti NaCl yang menghasilkan 2 ion per molekul, maka 0,5 mol senyawa akan menghasilkan 1 mol ion total 0,5 mol ion positif dan 0, mol ion negatif. Berikutnya soal tentang gas nitrogen. Bagian A, di dalam molekul N2 atau nitrogen 2 adalah ikatan kovalen rangkap 3, artinya dua atom nitrogen saling berbagi 3 pasangan elektron. Pada bagian B, orde ikatan adalah 3, semakin tinggi orde ikatan, semakin besar energi ikatannya. Itu sebabnya nitrogen sangat stabil dan sulit bereaksi dengan zat lain. Pada bagian C, karena setiap atom nitrogen memberikan 3 elektron untuk ikatan rangkap 3, maka total elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Sekarang masuk bagian kecepatan reaksi, mulai dari soal magnesium dan asam klorida yang dipanaskan. Bagian A, menurut teori tumbukan, saat kita panaskan zat, partikel-partikelnya akan memiliki energi kinetik lebih besar. Jadi mereka akan bertumbukan lebih sering dan lebih banyak tumbukan yang punya energi cukup untuk memulai reaksi atau energi aktivitas. Pada bagian B, biasanya peningkatan suhu 10 derajat Celcius membuat laju reaksi jadi 2 kali lebih cepat. Jadi, jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan jadi 2 kali lipat, yaitu 4 kali lipat lebih cepat. Pada bagian C, energi kinetik partikel berbanding lurus dengan suhu mutlak atau dalam Kelvin. Nah, misal suhu awal 293 Kelvin dan setelah dipanaskan menjadi 313 Kelvin, maka perbandingan energi kinetik sesudah dan sebelum adalah sekitar 313 dibagi 293 atau sekitar 1,07 kali lebih besar. Selanjutnya ada soal perbedaan serbuk dan bongkahan kalsium karbonat saat bereaksi dengan HCl. Pada bagian A, faktor yang mempengaruhi di sini adalah luas permukaan kontak antara zat yang bereaksi. Pada bagian B, serbuk memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar daripada bongkahan. Jadi, partikel HCl bisa lebih banyak bersentuhan dengan partikel kalsium karbonat yang membuat tumbukan efektif lebih sering terjadi dan reaksi terjadi lebih cepat. Pada bagian C, jika luas permukaan meningkat 5 kali lipat, maka frekuensi tumbukan efektif juga akan meningkat sekitar 5 kali lipat. Karena semakin banyak tumbukan yang bisa bersentuhan, maka makin banyak tumbukan yang terjadi. Selanjutnya ada soal menghitung laju reaksi. Pada bagian A, lanjutan reaksi rata-rata dihitung dengan membagi perubahan konsentrasi zat A dengan waktu yang diperlukan. Konsentrasi turun dari 0,8 m jadi 0,2 m. Jadi selisihnya 0,6 m dibagi waktu 10 menit, hasilnya 0,06 m per meter. Bagian B, satuan laju reaksinya adalah molar per menit atau disingkat m per menit, molar per menit, atau bisa juga dinyatakan sebagai mol per liter per menit. Pada bagian C, makna fisiknya adalah selama 10 menit pertama reaksi berlangsung. Konsentrasi zat A berkurang dengan kecepatan rata-rata 0,06 molar setiap menitnya. Selanjutnya masuk pada bagian reaksi redoks, mulai dari soal oksidasi glukosa dalam pernapasan.
Pada bagian A, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Zat yang melepaskan elektron disebut mengalami oksidasi, sedangkan zat yang menerima elektron disebut mengalami reduksi. Nah, pada bagian B, reaksi pembakaran glukosa adalah glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Di sini glukosa melepaskan elektron jadi mengalami oksidasi, sedangkan oksigen menerima elektron jadi mengalami reduksi. Pada bagian C, bilangan oksidasi karbon pada glukosa awalnya adalah 0. Setelah bereaksi menjadi karbon dioksida, bilangan oksidasinya menjadi uh, plus 4 karena karbon melepaskan elektron. Slide selanjutnya, soal reaksi dan sel aki. Pada bagian A, reaksinya adalah timbal oksidasi, saya ulangi, reaksinya adalah timbal, oksidasi timbal, dan asam sulfat yang menghasilkan sulfat timbal dan air. Di sini timbal murni atau Pb punya bilangan oksidasi 0 yang naik jadi plus 2. Jadi mengalami oksidasi. Sedangkan timbal dalam PbO2 punya bilangan oksidasi plus 4 yang turun jadi plus 2. Jadi mengalami reduksi. Bagian B, dalam sel aki, perpindahan elektron dari zat teroksidasi ke zat yang terreduksi tidak terjadi secara langsung. Elektron mengalir melalui kawat luar sehingga menghasilkan arus listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan mesin atau alat elektronik. Nah, pada bagian C ada dua jenis perubahan bilangan oksidasi timbal, yaitu timbal murni dari 0 menjadi plus 2 dan timbal dalam PbO2 dari plus 4 menjadi plus 2. Nah, selanjutnya ada soal seng yang dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat. Nah, pada bagian A, reaksi yang terjadi adalah seng bereaksi dengan tembaga sulfat menghasilkan seng sulfat dan tembaga padat. Dalam bentuk ionnya adalah seng yang bereaksi dengan ion tembaga positif menghasilkan ion seng positif dan tembaga padat. Nah, pada bagian B, agen oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, di sini adalah ion CO2+ atau tembaga sulfat. Agen reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain terreduksi. Di sini adalah logam seng. Pada bagian C, massa seng yang bereaksi adalah 6,5 gram. Massa atom relatif seng adalah 65, jadi mol sengnya adalah 0,1 mol. Dari reaksi, 1 mol seng menghasilkan 1 mol tembaga. Jadi massa tembaga yang berbentuk adalah 0,1 mol dikalikan massa atom relatif tembaga yang 63,5, hasilnya 6,35 gram. Selanjutnya masuk pada bagian entalpi. Masuk pada entalpi reaksi mulai dari soal pembakaran metana. Pada bagian A, reaksi ini termasuk eksoterm karena menghasilkan atau melepaskan kalor sebesar 890 kilojoule per mol metana yang dibakar. Nah, pada bagian B, jika kita gambarkan diagram energi, tingkat energi reaktan atau metana dan oksigen akan lebih tinggi daripada tingkat energi produk. Nah, karbon dioksida dan air daripada tingkat energi atau karbon dioksida dan air. Selisih tingginya energi ini adalah 890 kilojoule per mol yang dilepaskan sebagai kalor. Bagian C, jika ada 5 mol metana yang dibakar sempurna, kalor yang dilepaskan ada 5 kali 890 kilojoule, hasilnya 4,450 kilojoule. Selanjutnya soal pelarutan amonium nitrat dalam air. Bagian A, jenis perubahan energinya adalah endoterm karena senyawa ini menyerap kalor dari lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya suhu larutan jadi turun. Pada bagian B, karena penyebab kalor tandanya delta H atau perubahan entalpi adalah positif. Bagian C, untuk menghitung delta H per mol, 10 gram amonium nitrat memiliki massa molekul relatif 80. Jadi molnya adalah
0,125 mol. Jika menyerap kalori 3 kilojoule, maka delta H per mol adalah 3 kilojoule dibagi 0,125 mol, hasilnya plus 24 kilojoule per mol. Selanjutnya, yang terakhir ada hukum Hess. Bagian A, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tidak tergantung pada jalur atau cara reaksi berlangsung, hanya tergantung pada keadaan awal atau reaktan dan keadaan akhir atau produk. Nah, pada bagian B, untuk mencari delta H, pembentukan karbon monoksida, kita gunakan data yang diberikan. Reaksi pertama adalah pembentukan CO2 dari karbon dan oksigen dengan delta H, yaitu 394 kJ. Reaksi keduanya adalah pembentukan CO2 dari CO2 dan oksigen dengan delta H, yaitu delta H 283 kJ. Kita kurangkan reaksi keduanya dari reaksi pertama, sehingga mendapatkan delta H pembentukan CO sebesar 111 kJ. Pada bagian C, di industri kimia, konsep entalpi reaksi sangat berguna untuk menghitung energi yang perlu disiapkan atau yang bisa dimanfaatkan dari suatu reaksi. Ini membantu pembuatan proses produksi lebih efisien dan ekonomis, sehingga biaya bisa ditekan dan hasil maksimal. Oke, sekian pembahasan soal kimia dari saya hari ini. Semoga semua penjelasan bisa dipahami dengan mudah. Jika ada yang belum jelas atau saya kurang menjelaskan dengan baik, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.